kesuksesan saudara sebagai anugerah Tuhan, bukan sebagai satu prestasi pribadi. Sebabnya kalau kesuksesan datang pula keinginan menyombongkan diri, dimatikan. Itu pasti datang. Mari berjaga-jaga, jangan biarkan kesombongan menang. Orang yang sombong itu musuh Tuhan, akan dijatuhkan Tuhan. Saudaraku, kalau semakin tinggi Tuhan membawa kita, semakin rendah hati kita. Amin. Dan kita terus ingat dari mana Tuhan memanggil kita. Itu orang dunia yang tidak kenal Tuhan pun punya pepatah, jangan kacang lupa kulitnya. Itu orang dunia. Sebabnya anak-anak Tuhan tidak cocok kalau tidak tahu menghormati orang tuanya, atau orang-orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, orang-orang yang dipakai Tuhan menolong dia. Saudara, kalau suatu hari saudara sangat sukses, saudara harus ingat kepada mereka. Saudara menolong mereka, saudara menghormati mereka. Amin, saudara. Ada orang-orang sebelum bekerja sungguh-sungguh ikut Tuhan, setelah bekerja meninggalkan Tuhan. Sebelum menikah sungguh-sungguh ikut Tuhan, setelah menikah punya banyak anak meninggalkan Tuhan. Jangan demikian. Yusuf setelah diangkat jadi Perdana Menteri, bukan hobah-hobah, senang-senang. Wah, baru kali ini menikmati kekayaan. Dia gak tahan lihat semua, menikmati semua. Tidak, saudaraku. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, dia bekerja, saudara. Jadi saudara diangkat Tuhan itu sarana untuk bekerja bagi Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik itu? Saudara kerjakan. Yusuf adalah orang yang sama ketika di penjara dan di istana. Karakternya dibentuk Tuhan di penjara, sepadan dengan panggilannya. Ketika dia sampai di istana, dia orang yang sama, bukan langsung berubah akal, jadi jahat, jadi penindas, tidak. Bahkan dia menjadi orang yang lebih baik. Yesus tidak berubah menjadi seorang korupsi atau semena-mena. Dia tidak balas dendam kepada orang yang menyakitinya, atau dia tidak berkata, oh aku telah mencapai posisi ini, harus kujaga baik-baik, jangan sampai aku jatuh lagi, masuk penjara lagi. Aku harus cari hati orang-orang Mesir. Aku hidup menurut tata cara Mesir. Tidak. Yusuf tetap hidup untuk Tuhan. Dia tahu Tuhan yang memberikan posisi itu. Adalah Tuhan yang sama mempertahankannya. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan di posisi itu. Saudara juga demikian. Kalau sudah diangkat Tuhan dalam posisi tertentu, oh saya kompromi lah biar bisa bertahan. Jangan pernah kompromi. Justru saudara jadi galau, jadi terang. Berani tak saudara? Yusuf tidak membalas istri Potifar, atau Potifar, dia tidak berkata, aku sekarang lebih berkuasa dari engkau, sini Mama Poti, biar kau juga masuk penjara, rasakan yang kurasakan. Tidak. Dia serahkan pada Tuhan. Kepada saudara-saudaranya pun dia tidak membalas, mengasihi mereka, berbuat baik pada mereka. Walau sampai akhirnya mereka tidak bertobat, tetap meragukan Yusuf, tetap jahat. Bapaknya mati, mereka menuduh, jangan-jangan Yusuf akan menjahati kita. Begitulah jahatnya hati mereka. Tapi sekali lagi, tiap orang punya pilihan. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Bagian kita mau lulus ujian kesuksesan. Asal 17 ayat 3 berkata, kui adalah untuk mengebur perak, perapian untuk mengebur emas. Tuhan yang menguji hati. Dan ketika dia menguji hati saudara, dia tahu kesuksesan itu tidak mengubah kasih saudara kepadanya. Justru saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kalau jangan amnesia akan kebaikan Tuhan. Kalau amnesia, lupa. Mazmur 103 berkata, jangan lupakan segala kebaikannya. Anak-anak Tuhan, tolong. Waktu kuliah menyala-nyala, nanti setelah tamat, setelah bekerja, lebih menyala-nyala. Sebelum menikah menyala-nyala, setelah menikah, lebih menyala-nyala. Pertama diutus menyala-nyala, 10 tahun setelah itu, lebih menyala-nyala. Dimana saudara tempatkan Tuhan, komitmen kasih saudara tidak berubah. Sekali lagi, ada musuh kita setan. Saudara jangan kena tipu daya. Kalau dia lihat penderitaan tidak bisa menghancurkan kita, dia biarkan kita sukses. Dia biarkan kita tinggi, kita besar, kita diberkati. Lalu pukulnya kita dengan semua berkat itu. Jangan mau. Saudaraku, biarlah berkat tidak menghancurkan saudara, penderitaan pun tidak menghancurkan saudara. Kami melihat teladan itu dalam hidup orang tua kami, Bapak dari Bumunte. Penderitaan tidak menghancurkan mereka, berkat pun tidak pernah menghancurkan mereka. Karena sejujurnya saya tidak pernah lihat mereka mengejar berkat. Berkat yang mengejar mereka. Dan sebenarnya dalam usia tua mereka, sesungguhnya secara dunia mereka telah memiliki semua kesuksesan dan bahkan banyak orang. Khususnya Bumunte punya gelar, punya kedudukan. Lalu secara rohani juga punya otoritas, punya pengaruh, kekayaan materi juga. Seharusnya dalam umur mereka, ketika itu semua sudah mereka capai, baik Bapak Munte, baik Ibu Munte,
Kristus. Tapi kenapa kesuksesan tidak berubah beliau? 50 tahun yang lalu jalan di kampung-kampung. Saudara dengar kisah saya kemarin, tidak ada penerangan sampai hari ini masih jalan juga dengan tidak ada penerangan tadi ya. Minggir saja. Bukan kemudian kata, oh saya cuma tidak bisa, harus karpet merah. Saya tidak mau, tidak saudara. Kesuksesan tidak mengubah mereka. Haleluya. Akan kesuksesan tidak berubah saya. Yesus tetap yang terutama. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Kita tidak mau sia-sia. Pokoknya 7 ayat 8a mengatakan, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Jadi saudara telah memulai awal yang baik, akhirnya juga dengan baik. Lulus ujian, sampailah kepada panggilan Tuhan saudara. Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan baik dalam saudara akan meneruskannya hingga pada hari Kristus. Bukan